Halo guys, jadi di sini kami kelompok 4 bakal ngejelasin apa itu asas-asas hukum pidana dan apa aja yang ada di dalam asas-asas hukum pidana. Nah, asas-asas hukum pidana di Indonesia adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan untuk penegakan hukum di Indonesia. Asas-asas ini juga berfungsi sebagai landasan untuk membentuk, menafsirkan, dan menjamin keadilan dan kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia. Nah, asas ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi penegakan hukum untuk bertindak sesuai aturan dan memberikan efek jerah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Asas yang pertama yaitu asas legalitas, yaitu nullum datum nolla coini sin paratia lege peonali. Nah, asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari asas legalitas ini yang pertama yaitu ada prinsip dasar, di mana tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu kepastian hukum, di mana kepastian hukum ini menjamin dan melindungi individu dari kesewenang-wenangan. Yang ketiga itu ada retrospektif, di mana hukum pidana tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Yang kedua, asas tidak ada pidana tanpa kesalahan atau green soft gender sport. Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Adapun ciri-ciri dalam asas tersebut yaitu ada dua. Yang pertama yaitu prinsip kesalahan, di mana pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku yang memiliki kesalahan. Yang kedua, pertanggungjawaban pribadi atau hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang asas praduga tak bersalah nih. Nah, asas praduga tak bersalah sendiri menyatakan bahwa setiap terdakwa yang melakukan tindak pidana itu harus dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah di peradilan. Nah, ciri-ciri dari asas ini sendiri yaitu perlindungan hak terdakwa, di mana maksudnya di sini melindungi hak tersangka atau terdakwa selama proses sidang pengadilan. Selanjutnya ada beban pembuktian. Beban pembuktian sendiri dipegang oleh penuntut umum atau jaksa. Nah, asas ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada asas non bis in idem. Nah, asas ini tuh menyatakan bahwa seseorang itu nggak dapat dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama. Asas ini sendiri memiliki dua ciri-ciri juga. Pertama, larangan pengulangan. Maksudnya di sini adalah tidak boleh ada pengulangan proses hukuman atas perkara yang sama yang telah diputuskan. Yang kedua, ada kepastian hukum. Kenapa nih harus ada kepastian hukum? Yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada individu. Asas ini sendiri diatur dalam pasal 76 KUHP. Selanjutnya ada asas proporsionalitas. Asas ini sendiri yaitu di mana hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Ciri-ciri dari asas ini sendiri itu keadilan relatif. Maksudnya yaitu hukuman harus sesuai dengan berat ringannya suatu tindak pidana. Selanjutnya ada tidak berlebihan. Tidak berlebihan sendiri itu untuk menghindari hukuman yang berlebihan atau tidak manusiawi. Biasanya asas ini sendiri itu terdapat pada praktik pertimbangan hakim, di mana dalam menjatuhkan hukuman, hakim itu sesuai dengan berat tindakan pidana. 7. Asas teritorial. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah negara Indonesia. Ciri-cirinya yang pertama berlaku dalam batas-batas teritorial Indonesia. Yang kedua, menegakkan kedaulatan hukum di wilayah negara. Lalu yang kedelapan, asas universalitas. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat internasional seperti pembajakan, perdagangan manusia, dan terorisme. Lalu ciri-cirinya berlaku untuk kejahatan yang diakui secara internasional. Yang kedua,
membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk penegakan hukum. Yang kedelapan ada asas nasional aktif. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Ciri-ciri dari asas ini terdapat dua ciri-ciri, yaitu yang pertama, warga negara. Warga negara berfokus pada pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, kedaulatan ekstensi, yaitu memperluas jurisdiksi hukum pidana keluar wilayah negara. Yang kesembilan ada asas nasional pasti. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan orang asing di luar negeri. Jadi asas ini terdapat dua ciri-ciri, yaitu yang pertama, korban warga negara, yaitu fokus pada perlindungan warga negara Indonesia sebagai korban. Yang kedua, ekstensi perlindungan, yaitu memperluas perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri.